Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sebentar guys. Oke guys, karena angin kencang jadi tongkat kita mau runtuh. Kita udah dalam kurung rungkat. Oke guys. Tadi kita sudah membahas tentang persiapan di video sebelumnya menuju bulan Ramadan. Dalam video yang kedua ini kita akan bahas kira-kira amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan untuk menunjang kesuksesan ibadah kita di bulan Ramadan, masih dengan pemateri yang sama, yaitu Al Ustadz Hasan Mulyana. Jadi teman-teman jangan sampai bosan ya guys. Oke, karena kita itu harus memperhatikan apa yang diucapkan, jangan sampai memperhatikan siapa yang mengucapkan. Seperti hadis seperti apa Pak Ustadz hadisnya? Lamun cek Sundana mah kieu. Ya, oke. Ini dalam bahasa Sunda ya guys. Kayak gimana Pak Ustadz? Sana gantina bujur hayam ari ndog mah cokot. Oke. Jadi meskipun dari apa ya bunyi? Oke. Meskipun keluar dari pantat ayam itu ya guys, telur itu kan pasti tetap diambil karena ada manfaatnya gitu ya. Dan jangan sampai kita itu memperhatikan siapa yang berbicara, tapi juga yang terpenting adalah apa yang dibicarakan. Oke guys, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Ustadz, ini ada yang bertanya di kolom komentar tadi. Katanya, Pak Ustadz, kira-kira amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan? Silakan. Jadi kita di bulan Ramadan harus memperbanyak zikrullah. Zikrullah itu adalah eling ka Allah. Oke. Eling ka Allah teh bahasa Indonesia teh Mengingat Allah. mengingat Allah. Nu mana cenah zikrullah teh sadayana aya 10. Ya aya salapan. Salapan ke 10 nih. Salapan. Salapan, guys. Jadi maca takbir. Oke, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam berbentuk lisan. Oke. Kaduana teh nyaeta maca tahlil. Tahlil teh la ilaha illallah. Jadi harus memperbanyak. Kaopatna kaukila. Ketiga kaopat. Oke. Nomor 3 kita harus membaca kaukila. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Oke. Nah, anu kaopatna kita harus sering membaca tasbih. Tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, 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 subhanallah. Oke. Nomor kalimana, nomor 5 ya catat, kita harus sering membaca hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah kalimat syukur, kalimat puji kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kita, memberi umur kita, memberi kesempatan kita, memberikan umur kepada kita untuk menjalani bulan puasa atau napi bulan Ramadan pada tahun ini. Oke. Ya nomor ke Tunggu dulu, kita ulang dulu supaya teman-teman hafal ya. Jadi untuk amalan pertama tadi kata Pak Ustadz adalah zikrullah atau mengingat Allah, dan zikir ini Pak Ustadz katakan bisa dikategorikan menjadi 9 tadi kan? ya Pertama adalah apa tuh tadi? Takbir. Takbir Allahu Akbar. Yang kedua tadi adalah tahmid. Alhamdulillah. Ketiga tadi adalah tahlil la ilaha illallah. Keempat tadi adalah aukila yaitu apa dia? La haula wala quwata illa billah. Terus yang kelima adalah apa tadi? tahlil, takbir, Ya. Oh, tasbih. Tasbih ya guys, tasbih. Subhanallah. Oke, yang keenam apa tuh? Yang keenam membaca Al-Quran. Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Lau ayatan sanajan seayat.
Walaupun Jadi satu ayat. usahakan usahakan sesudah kita sholat maupun sholat asar atau nanti sholat isya, Ya. kita harus membaca Quran setelah selesai sholat. Jadi emang Jadi, harus sering-sering Ya ya. sering. Jadi minimal sabulan teh tamat 3 kali tamatan. Oke, berarti kalau misalnya sebulan tambah 3 kali Al-Quran, jadi Tamat, kalau ya. di hitung itu 10 harinya 1 kali tamat gitu ya. Ya, Oke, jadi 10 hari tamat 1 kali Al-Quran, berarti kalau sebulan 30 hari minimal kita bisa tamat 3 kali Al-Quran. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus sering membaca Al-Quran. Emang apa tuh keistimewaan baca Al-Quran di bulan Ramadan? Wah, sangat banyak. Jadi menambah-nambah barokah, Ya, menambah keberkahan. menambah keberkahan di bulan Ramadan kita. Hmm. Membaca Al-Quran, terutama untuk menjaga lisan. Jaga lisan, Ya. tulisan, ya. Ya, Ya. jadi bila kita tidak mampu 1 bulan 3 kali khotam, minimal 1 bulan 1 kali khotam, gimana caranya? Jadi kita dalam 1 hari bisa menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Oke, 1 hari. 1 hari 1 juz Al-Quran, gimana caranya? Nah, caranya itu, jadi setelah sholat kalian baca Al-Quran 1 lembar aja. Oke, setelah sholat baca Al-Quran 1 lembar. Ya. Itu sholat fardu. Sholat fardu. Oke. Kemudian Iya, terus weh. Jadi insya Allah pas sholat setelah sholat subuh 1 lembar. Ya. Setelah sholat duhur 1 lembar. Ya. Setelah sholat asar 1 lembar. Setelah sholat maghrib 1 lembar. Setelah sholat isya 1 lembar. Berarti total 5 lembar. Ya. Gitu. Itu 2 lembar. 2 lembar, guys. Jadi Diralat total, ya. jadi, Ya, ya, 10 jadi- lembar. Jadi total sehari itu 10 lembar. Oke, Jadi 30 hari teh Aha. jadi 1 lembar. Kak. Oke, kalian hitung aja ya. Jadi 30 hari teh bakal tamat Al-Quran. Oke, gitu. insya Allah ya. Jadi sarannya adalah setiap selesai sholat itu kita khatamkan baca Al-Quran 2 lembar. 2 lembar. Ya, Jadi setiap jika selesai sholat. kita baca Al-Quran setelah sholat 2 lembar, sehari kita dapat 10 lembar. Ya, 10 lembar berarti ada teh kalebetkeun kana sajud. oke. Iki sapoe sajud. Oke. Jadi lamun dihitungkeun kana 30 poe berarti 30. 30 juz itu kalau yang 1 kali khotam berarti. Ya, yang Berarti 1 kalau kali mau 3 kali khotam berarti 30 kali 3 kan 10 hari ya Ustaz. Ya. Nah, berarti yang 10 hari itu kita harus tamat 1 kali Al-Quran yang 30 juz, maka 1 harinya kita harus menyelesaikan 3 juz, maka 3 juz kali 10 adalah 30 juz. Maka Ya. waktu 10 hari pun insya Allah kita bisa khatam 1 kali Al-Quran kalau misalnya perharinya kita baca 3 juz. Oke, jadi itu ya keistimewaan baca Al-Quran. Itu nomor 6. Nomor 7-nya apa tuh? doa. Nomor 7 adalah doa. Doa. Kenapa harus berdoa? Ud'uni astajib lakum. Oke, udhuni astajib lakum. Apa tuh artinya? Kudu ngadoa aranjeun sadayana ni ka kami Hmm? astajib mangka yapinu badanan kami lakum karena doa aranjeun sadayana. Jadi doa itu adalah perintahan dari Gusti Allah. Saban-saban perintahan hukumna wajib. Oke, Hukumna wajib. wajib. Hukumna wajib. Wajib itu apa tuh? Ta'rif wajib itu apa tuh? Supaya mereka tahu tuh. Wajib itu apa? Ustaz. Jadi wajib itu dilakonan menang ganjaran, dilakonan menang siksaan. Jadi Nah. sahaja manu tara ngadoa eta teh kalebetkeun kana jalma anu Sompral. sombong. Bukan sih, tapi sombong. Sombong ya guys. Oke, jadi Tapi niat nama ibadah we Oke, doa. kalau misalnya kita tidak berdoa, berarti kita termasuk orang-orang yang sombong. Jadi yang ketujuh amalannya adalah harus berdoa, karena tadi udhuni astajib lakum. Oke, doa yang Ustaz rekomendasikan nih untuk di bulan Ramadan doa apa tuh? Hari yang saya rekomendasikan Ya. mah kita harus berdoa kepada Allah untuk supaya Allah memberikan rizki yang barokah untuk kita, Oke,
Amin. ageng bari barokah, Iya. kaduana sehat bari biasa dicanak ibadah. Oke, seperti apa tuh doanya? Kalau dicontohkan Pak Ustaz. Bisa pakai bahasa Sunda juga bisa, pakai bahasa Arab juga bisa. Oke, jadi doa itu bebas ya guys. Ya, bebas. Kalau misalkan nggak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai Pakai bahasa bahasa Sunda. Sunda, Indonesia, Inggris, mau Ya. bahasa apapun boleh. Boleh, Ya. terserah kalian aja. Oke. Itu yang ketujuh doa. Ya. Yang kedelapan apa tuh? Membaca sholawat. Yang delapan adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus sholawat? Karena sholawat itu bukti, tanda bukti kita cinta kepada junjungan orang sadayana nyatana Habibah nawanasnya kanjeng Nabi Muhammad. Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Oke. Jadi tanda bukti cinta kita terhadap yang mulia kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu butuh nggak dengan sholawat kita atau kita yang butuh? dengan Kita sholawat? yang butuh kepada Oke. kanjeng Nabi, sebab kita perlu syafaat mantena. Oke, dicatat ya guys. Jadi ketika kita sholawat bukan berarti Nabi Muhammad yang butuh dengan sholawat kita, tapi justru kita yang Kita yang butuh butuh. dengan Nabi Muhammad Dengan Sallallahu syafaat Alaihi kanjeng Wasallam. Nabi Muhammad Dengan SAW. syafaatnya kelak ya di hari Muncul kiamat. Sunda nama supaya ke aku keangken jadi umatna. Nah, supaya diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad dengan cara memperbanyak Sholawat. sholawat. Oke, sholawat yang seperti apa tuh? Sholawat itu banyak. Banyak. Asal jangan sholawat yang didangdutkan. Oke, jadi jangan sampai bersolawat sambil dangdutan joget ya. Ya, jangan yang sampai dijoget-jogetin. Oh, oke. Jadi emang harus khusyuk, harus menghadirkan hati cinta ketika kita sholawat. Ya, jadi ketika kita bersolawat harus membayangkan bahwa bisa kita dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, salam. Itu yang nomor 8. Ya, nomor 8. Nomor 9 terakhir. Nomor 9. Nah, untuk nomor 9, jika kalian penasaran, kalian bisa subscribe channel ini dan tunggu video selanjutnya. Oke. Jadi dicukupkan dulu sampai 8. Nanti nomor 9-nya kita sambung dengan materi lain. Ya jangan lupa teman-teman untuk penjelasan info yang lebih manfaat lainnya bisa teman-teman dukung channel ini. Ya kita selalu memberikan manfaat dengan cara subscribe, kemudian apa tuh? Like and comment and share, juga nyalakan lonceng. Jangan lupa nyalakan loncengnya karena satu subscribe tidak dipungut biaya. Oke. Sekian dan terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Oke, demikian yang bisa kita bahas terkait amalan-amalan apa saja yang sekiranya bisa kita lakukan di bulan Ramadan untuk menambah keberkahan dan kesuksesan kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalau misalnya ada amalan-amalan yang lain selama itu sesuai dengan Al-Quran, ajaran Islam, dengan hadis Nabi, akidahnya lurus, bisa teman-teman laksanakan. Ya, asalkan jangan sampai ajaran-ajaran yang menyimpang ya, seperti anu kikian teh ya gini ya. Ya, anu sholat malika wetan. Nah, ya guys, jadi perlu diperhatikan terkait amalan-amalan harus sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan dari kita terkait tema di sore hari ini, yaitu amalan di bulan Ramadan. Demikian dan kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.